ada di sini. Duduk bersama di Parempekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Parempekan Podcast bersama saya sebagai host tamu yang kebetulan dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan teman-teman muda mahasiswa di Bangkalan. Nantinya kita akan berharap pandangan-pandangan mereka dari diskusi ini bisa membuat kita memiliki banyak referensi dari sudut pandang anak-anak muda ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, dan subscribe dan apa mas? Like, comment, and share. Edit ya mas. Tapi jangan lupa subscribe dan like ya. Komen juga bagaimana penampilan kami di acara hari ini agar podcast Parempekan ini juga bisa mengawal ya Bangkalan, terutama Madura secara umum untuk lebih maju ke depan. Nah, ini sebelum saya perkenalkan narasumber kita hari ini agak unik ya dan berbeda dari podcast sebelumnya di Parempekan. Kami kedatangan 3 sekaligus anak-anak muda ini yang statusnya mahasiswa semua ini. Saya yang bukan mahasiswa, tapi alhamdulillah umurnya tidak terlalu jauh. Nah, bentar sebelum kami memulai, saya akan ingin memberikan prolog bagaimana sebuah deskripsi atau apa sih artinya mahasiswa itu. Yang memang mahasiswa ini sebuah diksi yang hanya dimiliki oleh Indonesia. Ya. Kenapa begitu? Namanya saja mahasiswa gitu loh. Jadi kalau dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas atau SMA umumnya dipanggil siswa, siswi. Hanya begitu lepas dari jenjang TK sampai SMA ini statusnya menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa ini memang umumnya rentang umurnya adalah 18 hingga 22 tahun. Artinya ada di umur masa-masa produktif. Ya. Lalu mahasiswa juga berangkat dari berbagai macam latar belakang dengan pengalaman yang berbeda-beda dan memiliki tujuan yang juga berbeda-beda. Ya. Artinya setiap universitas di Indonesia ini atau di dunia juga akan kedatangan berbagai macam ya suku bangsa yang mengenyam pendidikan di kampus ya, kita menyebutnya kampus universitas ini, kelas-kelas yang ada di universitas dengan jurusan yang berbeda-beda sesuai tujuan mereka. Nah, ada jenjang-jenjang yang selama 4 tahun mereka enyam, di mana mereka akan mendapatkan pengalaman akademik, ya, terus pengalaman keuangan, pengaturan manajemen dan lain-lain ya, terus pengembangan diri. Nah, di situ juga muncul tantangan-tantangan sehingga mereka bisa memperluas wawasannya, terus kemudian mengembangkan keterampilannya, bertemu dengan orang-orang baru, kemudian juga matang secara personal. Nah, begitu deskripsi singkat saya sebagai host tamu tentang mahasiswa yang kembali lagi kita harap ini pandangan-pandangan teman-teman muda ini, giroh atau semangat mereka juga akan mewarnai ya kemajuan Bangkalan terutama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Sehat. Ini daripada saya harus panggil apa ini? Mas, Bung, boleh. Mas ya, oh iya, Mas saya. Jadi ini biar egaliter. Ini Bung. Ini Bro. Ini sahabat aja. Gitu aja. Bukan kawan ya, yang penting. Yes. Ini sudah mengkode mereka ini. Ya baik, teman-teman, kita berkenalan saja ini satu persatu daripada saya kemudian memperkenalkan beliau-beliau semua ini ya. Silakan mulai dari panjenengan.
Ya, perkenalkan nama saya Ibaidoi. Saya mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, program studi Sosiologi. Alhamdulillah ini satu dari ilmu sosial ya, bahasa kerennya atau bahasa Maduranya social science ini. Betul. Terima kasih Mas Rifki. Yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hidayat. Saya ex mahasiswa Fakultas Teknik jurusan Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Jadi X ya? Ex OTW S2. Alhamdulillah. Jadi OTW S2 ini memang statusnya tidak mau beranjak dari mahasiswa. Betul. Baik, Mas Lutfi ya. Terima kasih Mas Lutfi. Berikutnya. Ya, nama saya Sofiullah. Saya juga kemarin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, cuma sekarang posisinya sudah out dari kampus. Begitu. Terima kasih. Mas Sofi, out itu lulus apa bagaimana? Lulus. Alhamdulillah. Ya jadi jangan pakai out gitu. Jadi ini istilahnya keren-keren ini teman-teman. Yang satu X, yang satu kemarin. Ya, X mantan gitu ya istilahnya. Ini yang kemarin ini sudah terlupakan gitu. Bahaya ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki, Mas Lutfi sama Mas Sofi. Luar biasa ini. Nanti kita akan tanya satu-satu ya, teman-teman ya. Ya nanti kemarin kita sudah berbagi ya draft yang diberikan dan mungkin diskusinya agak lepas ya, tidak kemudian terpaku kepada pertanyaan-pertanyaan yang kaku. Jadi silakan dilempar. Saya juga akan kemudian memberikan ya batasan, limitasi gitu, agar tidak kemana-mana dan tidak berkode kemana-mana ya. Siap. Bisa hibrid. Ini jurusannya soalnya beda-beda teman-teman. Yang satu sosiologi, yang satu mekatronika, yang satu hukum. Tapi kalau dikombinasikan luar biasa ini. Baik. Ini sesuai dengan draft pertanyaan pertama yang kemarin dikirim oleh tim skrip kami ya. Jadi di Indonesia ini mahasiswa ini merupakan salah satu pilar demokrasi, agent of change. Ya, sehingga kalau dikatakan tadi kaitannya dengan apa yang saya sampaikan di awal deskripsi mahasiswa di rentang umur produktif ya, 18 sampai 22. Mahasiswa ini agents of change, agen perubahan, jiwa dari demokrasi. Itu apakah hal-hal seperti ini tuh masih kuat dalam diri mahasiswa zaman now atau sekarang lebih dikenal sebagai mahasiswa zilenial ini? Ya, Silakan. Siapa dulu terserah ini. Enggak, Bung. siap. Ya mungkin kalau dari saya terkait jiwa-jiwa yang seperti itu, di teman-teman mahasiswa sekarang, maksud saya kan juga masih sebagian dari mahasiswa, masih. Alhamdulillah. Ya mungkin kalau untuk bukti bahwa jiwa-jiwa itu masih ada itu seperti apa? Karena teman-teman zaman sekarang ini mahasiswa apa tadi Zilenial. itu masih semangat untuk pergi ngopi dan nongkrong. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena terlepas dari kita nongkrong dan ngopi, itu kan juga pasti masih ada obrolan-obrolan diskusi terkait ya entah itu terkait isu-isu lokal, isu-isu nasional, bahkan ya terkait pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat. Ya mungkin seperti itu. Mungkin dari Bro. Silakan, Kalau Mas Lutfi. dari saya, kalau berbicara masih adakah, saya rasa masih. Namun pada tragedi COVID-19 kemarin, mahasiswa itu belajarnya di rumah, sehingga pola pikir dan pola perilaku dari mahasiswa itu enggan apatis untuk berbicara dan berdiskusi terkait agen of change tadi. Karena kenapa? Karena kemarin itu kan semua kegiatan diadakan online dan online. Jadi ketika 2 tahun COVID itu dan hadir dan masuk ke dalam kampus,
mahasiswa itu ada sebagian yang apatis begitu. Namun setelah itu alhamdulillah saya melihat mahasiswa masih tetap ada jiwa untuk memberikan perubahan kepada Indonesia kita ini. Baik, ini menarik. Sebelum ke Mas Sofi nih, karena tadi Mas Rifki bilang masih ada nih jiwa-jiwa yang ingin menjadi agents of change, ya semangat-semangatnya masih muncul dengan terlihat bahwa tempat-tempat ngopi masih dipenuhi oleh teman-teman mahasiswa untuk diskusi ya. Tapi kemudian Mas Lutfi itu menyampaikan ini ada momentum nih, momentum COVID yang membuat kreativitasnya diblok gitu ya, karena banyak belajar di rumah. Artinya kampus sepi dong ya Mas Lutfi ya. Betul. Tapi apakah Madura atau Bangkalan khususnya itu waktu COVID sangat berdampak ya? Sangat berdampak. Sangat berdampak ya. Mahasiswa di kampus teman-teman semua ini sudah pada pulang begitu? Pulang Semua ya. Pulang semua. Tidak ada giroh untuk atau semangat untuk diskusi online. Untuk sementara itu karena masa transisi dari yang mungkin sebelumnya kita belajar secara luring, secara langsung dan kemudian belajar dengan metode daring. Itu kan masih perlu menyesuaikan. Jadi untuk belajar, untuk kuliah saja kita masih perlu menyesuaikan. Baik. Apalagi untuk diskusi. Betul. Baik, berarti sepakat ya kita ya, meskipun generasinya berbeda nih, zilenial sama milenial ya, berarti tatap muka, interaksi itu lebih ngena ya gitu ya. Karena melihat muka gitu ya, kenal gitu ya. Sampai berpelukan atau bersalaman begitu kira-kira. Kalau sama-sama Baik nih, Mas Sofi sekarang bagaimana Mas Sofi? Jiwa-jiwa itu masih ada, semangat-semangat itu sebagai agents of change? Ya, tentu saya sepakat dengan kawan-kawan tadi bahwa jiwa-jiwa itu masih ada. Namun ketika bersinggungan soal agent of change, menurut saya ada beberapa poin yang itu menjadi dasar daripada mahasiswa sehingga dia bisa melakukan agent of change tersebut. Menjadi agent of change itu ya. Menjadi agent of change-nya. Satu adalah dia pandai, bisa dan peka menganalisa realitas sosial yang ada. Yang kedua diperkuat dengan modal pengetahuan yang dia punya. Sehingga baru kemudian dengan dua hal tersebut dia bisa beraktivitas sebagai agent of change sebenarnya. Kalau kemudian soal ada atau tidak, pasti ada dan mungkin sampai kapanpun akan ada dengan segala kondisi yang ada. Iya. Terima kasih. Sekarang kan misalnya sekarang kita sudah mulai masuk di era society 5.0. Bentar lagi mungkin sudah akan berubah dan seterusnya. Begitu. Sebentar lagi sudah kita harus big data ya. Ya, Ini menarik ini, Mas Sofi itu menyinggung tentang kalau cuman sekedar ngopi tadi itu asal tidak bergibah ya Mas, gitu ya. Meskipun ada istilah sekarang bergibah syariah ya. Bergibah syariah. Ya, itu malah sia-sia begitu ya Mas Sofi ya. Tapi minimal istilah ngopi bagi kita mahasiswa itu adalah ngobrol pintar. Oh alhamdulillah. ngolah pikiran ya. Jadi sudah mulai kreativitasnya muncul pada waktu bertemu ya, diskusi sehingga ada setrum ini Ya, istilahnya. minimal ada Chemistry. istilah berbeda dulu. Istilah berbeda. Siap oke. Baik. Nah, kenapa kami menanyakan ini tentang giroh ya, semangat agents of change yang memang menjadi salah satu catatan dalam sejarah bahwa dulu reformasi terjadi karena dorongan dari mahasiswa. Nah, artinya sekarang juga masih bisa terjadi kembali. Mengingat bahwa kembali lagi di Bangkalan ini ya. Bangkalan ini memang kalau saya katakan istimewa. Ya. Madura Nusantara ini unik, Madura ini spesial, Bangkalan ini istimewa Bangkalan ini. Jadi ada kaitan nih pertanyaan berikutnya. Jadi apa yang kemudian menjadi tantangan dan kendala agar apa yang teman-teman mahasiswa lakukan dalam berdiskusi ya di forum-forum baik di tempat kopi maupun di rumah atau mau di lembaga itu untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan ya yang real
ya di Bangkalan ini. Silakan, mau dari Mas Rifki lagi atau dari Mas Sofi? Mas Sofi mungkin kembali lagi ke Mas Sofi. Oh, gitu. Iya, iya. Oke. Jadi real ya Mas ya. Jadi dari tadi karena kami tanyakan di awal itu jiwanya masih ada ternyata. Ya, kopi ini ternyata masih memberikan rangsangan kreativitas dan kritis gitu. Sekarang apa nih yang menjadi tantangan dan kendala? Ya, sebelum nanti teman-teman bisa kemudian menyampaikan di forum ini, ya, di podcast ini bahwa ini loh yang kami sudah lakukan untuk Bangkalan gitu. Monggo. Oke. Ini berbicara Bangkalan atau Bangkalan saja dulu. Bangkalan Iya, saja? Bangkalan. Oke. Ini perspektif pribadi saya mungkin. Baik. Menurut saya tantangan yang paling sederhana adalah secara konkret itu tentang kultur sosial masyarakat Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Yang menurut saya pada sebagian objek itu masih terobsesi pada bukan kolonialisme tapi kuno gitu. Tidak mau berpikir panjang beberapa tahun ke depan. Itu menjadi tantangan sederhana. Nah, yang kedua adalah kalau diukur secara kuantitas mahasiswa, jumlah mahasiswa di Bangkalan, saya kira ini sudah mumpuni. Dibuktikan dengan contoh kampus sudah banyak. Betul. Mahasiswanya apalagi terdiri dari berbagai kelompok, organisasi dan lain sebagainya. Tantangan yang kedua adalah faktor intrik daripada eksternal, entah itu faktor politik dan faktor lain sebagainya. Objek konkretnya adalah saya ingin menyinggung soal pengembangan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bangkalan ini misalnya. Dari sekian ribu mungkin Kabupaten Bangkalan ini berdiri, namun objek wisata pengembangan sumber daya alam ini saya kira masih di bawah harapan jauh. Ya, meskipun di sisi lain secara struktural misalnya ada dinas A yang bertugas di bidang tersebut, pemerintahan yang sudah tertib dan lain sebagainya. Namun di sektor sumber daya alam ini masih jauh dari harapan. Contoh misalnya di sektor wisata. Sorry, kalau orang luar berbicara Bangkalan di sektor wisata, tidak ada sub pembahasan yang perlu dibahas. Gak ada. Sorry, kalau bicara Sumeneb misalnya ada jelas pantai A, B, C. Kalau Bangkalan apa? Itu. Nah, hal yang perlu dilakukan mungkin salah satunya adalah berdasarkan kesadaran secara kolektif daripada elemen mahasiswa itu sendiri dari berbagai aspek, kemudian menjatuhkan pemikiran serta kolaborasi dengan pemerintah terkait untuk eksplor dan pengembangan di objek tertentu, misalnya destinasi wisata atau kemudian objek-objek yang lain. Baik, ini menarik ini. Sebelum saya minta pendapat, ya jawaban dari yang dua lagi ini. Jadi yang dipaparkan Mas Sofi ini asik ini. Saya kaitkan dengan jawaban Mas Sofi dari pertanyaan pertama tentang bagaimana kalau jiwa itu masih ada karena kaitannya dengan kemampuan berpikir, ya kan, keterampilan dan kreativitas. Sekarang Mas Sofi itu membahas tentang salah satu contoh wisata yang ada di Bangkalan, karena memang pertanyaan saya itu kendalanya kalau melakukan kegiatan ya yang kaitannya dengan aktivitas mahasiswa. Nah, ini menarik karena wisata itu juga sekarang jadi tren ya. Betul. Ya, menjadi tren. Nah, di pernyataan pertama Mas Sofi bilang kultur. Dan mohon maaf ini Mas Sofi, membandingkan dengan yang ada di kabupaten di wilayah timur Madura ya, yang memang lebih kaya secara destinasi tempat, yaitu pantai teman-teman ya. Kalau di kita itu kulturnya berbedanya di apa Mas Sofi? Madura Barat dengan Madura Timur ini. Iya, jadi perbandingan saya bukan soal kultur Madura Barat dan Timur. Sudah saya sebut tadi bahwa salah satu kulturnya adalah kebiasaan yang menjadi dogmatik dari masyarakat umum, itu salah satunya adalah masih dalam konteks pemikiran yang kuno. Sehingga untuk dimajukan, teman-teman mahasiswa punya agenda ini, punya pemikiran ini, itu ada berbagai macam pertimbangan untuk kemudian itu menjadi finalisasi sehingga dipraktekkan dalam kehidupan nyata.
Baik, baik. Jadi kurang mendukung ya kalau begitu ya. Hanya kalau saya sih pribadi, nantilah pendapat saya pribadi itu nanti. Saya lempar dulu yang kedua. Ini sambil ngopi ya? Monggo silakan. Ya Toren. Ini biar monggonya tidak terlalu kelihatan Jawa ya kan ya. Silakan. Siapa? Mas Rifki, Mas Lutfi. Dari Bro Bagi saya hambatan atau tantangan bagi pemuda atau mahasiswa, jadi ada beberapa patron yang memang harus bersinergi menurut saya. Yang pertama adalah patron ulama, kemudian yang kedua adalah patron blaterisme, dan yang ketiga adalah pemerintah, dan yang keempat adalah pemuda atau mahasiswa. Nah, sekarang banyak mahasiswa yang mengeksplor kemampuannya, memberikan ide, gagasan, dan wawasan. Namun kenyataannya ketika oleh sesepuh atau orang tua itu dihambat. Jadi cak meturan gak apa-apa ini. Gak apa-apa, silakan, Cak meturannya itu kan kamaracong hedere kere. Kira-kira iya, gitu. iya, Jadi bahasa-bahasa seperti itu sehingga mental dari pemuda dan mahasiswa itu ciut, Memupus ya. memupus. Betul. Nah, ya meskipun sudah dilakukan komunikasi baik oleh mahasiswa atau pemuda dengan adab asor, dan itu tetap begitu. Jadi benar nyambung dengan sahabat Sofi tadi sampaikan, ya sehingga ya sudah. Jadi mahasiswa ini kan berada di Pupus gitu kan jalan. berada di kaum milenial atau di tengah. Ada kaum akar rumput, ada kaum milenial, ada kaum elit kan gitu. Nah, kaum milenial ini adalah atau mahasiswa ini adalah menyambung lidah rakyat, menyambung lidah kaum akar rumput untuk disampaikan kepada kaum elit. Namun kenyataannya kaum milenial ini gak sampai tuh, sehingga bahkan langsung diambil. Bahkan kaum milenial ini gak ada lagi gitu, sehingga kaum akar rumput ya tetap begitu-begitu saja. Kira-kira begitu sih. Baik. Tadi ini nyambung antara yang disampaikan Mas Sofi sama Mas Lutfi, sehingga dikatakan Mas Lutfi lebih tepatnya bahwa banyak generasi-generasi yang di atas itu skeptis ya. Begitu ya, bisa dibilang begitu ya. Baik, gitu ya, sehingga ide-ide lompatan-lompatan kuantum dari mahasiswa ini tertahan gitu ya, terblok begitu ya. Lanjut dulu ke Mas Rifki. Gimana Mas Rifki? Sebenarnya kalau tantangan dan persoalan secara umum sudah dijawab oleh Bro Lutfi dan Kak Sofi barusan. Tapi kalau dalam perspektif saya, tantangan dan persoalan yang dihadapi mahasiswa-mahasiswa sekarang ini sebenarnya bisa dibilang kayak bumerang. Kenapa saya katakan sebagai bumerang? Jadi mahasiswa ini sebenarnya punya beberapa strategi untuk melakukan perubahan-perubahan, tentunya ke perubahan yang lebih baik dan sebagainya, untuk apa tadi? Memperbaiki apa? Bukan memperpantas diri, atau bukan memperpantas diri, apa ya? Kayak sebagai lampiasan dari semangatnya untuk menjadi agent of change itu tadi. Jadi Mendapatkan pengakuan begitu? bukan. Jadi untuk melampiaskan semangatnya sebagai agent of change, akhirnya dia membuat sebuah kelompok-kelompok, organisasi-organisasi tertentu, wadah-wadah yang mewadahi dari pemikiran-pemikiran teman-teman mahasiswa untuk kemudian diaplikasikan ke masyarakat dan daerah setempatnya. Dan ternyata itu pada akhirnya jadi bumerang menurut saya. Kenapa seperti itu? Karena tentu setiap orang mempunyai pemikiran dan perspektif yang berbeda. Betul. Sehingga teman-teman ketika ingin mengimplementasikan pemikirannya, mereka membuat sebuah wadah atau organisasi yang sesuai dengan pemikirannya untuk mengaplikasikan itu tadi. Nah, dan ternyata semakin banyak kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi ini malah menjadikan itu bumerang bagi mereka. Jadi yang tujuan awalnya mereka ingin menciptakan sebuah wadah untuk melakukan perubahan kepada masyarakat, akhirnya berbenturan satu sama lain. Ternyata tanpa disadari sudah terlalu banyak begitu ya Mas Rifki ya? Tanpa disadari terlalu banyak, dan pada akhirnya mereka Terkotak-kotak? terkotak-kotak. Dan seperti itu.
Ini menarik pernyataan Mas Rifki ya. Juga tadi ada apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi. Nah, baik, ini menarik ini apa yang disampaikan oleh Mas Rifki. Saya berusaha menyambungkan dengan apa yang disampaikan Mas Lukman. Tapi mohon maaf Mas Lukman. Mas Lutfi. Mas Lutfi, maaf. Bahaya ini, Bahaya ini. Kenapa bahaya itu, Mas? bahaya ini, nggak sesuai. Pelanggaran ini. Aduh, ya Allah. Jadi ini saya cuma sambungkan ya, Ya. maksudnya sama Mas Siap, Rifki. siap. Tapi mohon maaf Lutfi. Mas Lutfi, ini mungkin ada di ranah keilmuan Mas Rifki. Siap. Karena teman-teman berdua ini menyampaikan tentang atau tadi menyoal permasalahan identitas. Ya identitas yang masih ada di muda. Saya jadi ingat sama teorinya queer itu di sosiologi Mas Rifki ya. Teori queer. Enggak, saya tidak akan bahas teori queer. Tapi intinya begini Mas Rifki. Iya. Tapi teori queer ini merupakan teori sosiologi yang termasuk baru di post strukturalisme ya. Sehingga tadi kalau kita guyon di luar ya, orang-orang pusmo ini cenderung tetap memegang adat istiadat, ya juga punya pandangan ke depan. Jadi modernisasinya tidak ditinggal, menjadi tujuan. Nah, kalau queer ini berbicara tentang teori identitas. Yang secara singkat, identitas itu adalah proses, gitu. Nah, memang kemudian kalau nyambung dengan tantangan dan kendala ya sebagai anak muda, ya, yang tadi sudah disampaikan nih dari bertiga, identitas karena muda ini menjadi persoalan akhirnya, karena banyak suara teman-teman tidak didengar, gitu ya. Nah, pernahkah berpikir untuk membuat sebuah contoh yang berhasil? Ya agar nanti masyarakat melihat, wah itu ternyata anak-anak muda berhasil nih. Kenapa saya tidak meniru? Gitu loh. Karena sekarang ini teman-teman muda zilenial ini sudah banyak yang ternyata menjadi pebisnis gitu ya. Ya dengan kemudian mendirikan atau masuk atau berjualan di marketplace. Ya. Terus ada yang jadi ya YouTuber termasuk. Ini salah satu usaha dari dari podcast Parbegan agar YouTube-nya di-subscribe dan like. Ya, jadi pandangan-pandangan seperti ini kemudian banyak dibicarakan, didiskusikan dan memotivasi. Ya, ini gimana ini? Pernah nggak berpikir membuat produk, ya atau output yang disesuaikan dengan tadi itu? Saya tertarik dengan Mas Sofi bilang apa namanya kultur masyarakat Bangkalan ya. Nah, kita tidak perlu berbicara tentang wisata destinasi dulu. Ya, karena kayaknya kalau kita akan meniru Bali ini mengerikan. Bangkalan jadi Bali. Bener awalnya sama-sama B ya teman-teman ya. Bali itu Bangkalan asli. Oh gitu ya. Ini akronim seru ini kreativitas teman-teman ini ya. Jadi Bangkalan asli gitu ya. Jadi kalau Bangkalan dibuat seperti Bali ini bahaya teman-teman. Karena saya paham slogan Bangkalan adalah kota salawat dan zikir dan solawat ya. Jadi gimana nih? Pernah tidak berpikir untuk membuat produk sehingga bisa real dicontoh oleh masyarakat? Monggo, silakan. Ini maksudnya yang dengan maksud ini produk dalam konteks yang bagaimana? Kegiatan. Oke. Sehingga tadi Mas Rifki bilang kan selama ini memang pertanyaan saya ya terkait dengan pertanyaan saya adalah diskusi ya, jiwanya itu kan memang berinteraksi ya, kritis ya. Oke. Kalau berupa kegiatan tentu yang paling eksis adalah kuliah kerja nyata ya. Karena mahasiswa ya, iya baik. Namun kalau bicara kegiatan dan beroutput produk yang sesuai dengan background saya, ya, waktu itu kasusnya tahun 2021, saya bersama tim itu membuat yang namanya perdes di salah satu desa. Oh luar biasa. Itu kalau nggak salah 5 perdes sekaligus Di satu desa? di satu desa. Desa mana itu Mas? Di desa ada di salah satu. Tidak apa-apa desa. disebutkan. Oke. Disebutkan. Di desa Alang-Alang. Oh baik. Bersama- Oh iya. Saya bersama tim itu membuat produk itu, berdiskusi produk hukum ya, untuk memperbaiki kemudian memberikan edukasi apalagi
membantu ya, mengguidance begitu ya. Membantu masyarakat di desa sana untuk beraktivitas di desa dengan disertakan payung hukum Baik, agar legitimasinya jelas. Itu salah satunya. Gitu. Kalau berbicara Produk. produk yang berbentuk output. Gitu. Ya, yang lain nih. Nah, ini sudah ada satu dan ini real. Ya, perdes itu memang sesuatu yang menjadi tantangan di desa. Ya, karena sebenarnya kalau dikatakan, ini mohon maaf nih Mas Sofi, sudah ada template perdesnya, tinggal masang. Tapi kan disesuaikan kebutuhan desa ya. Tapi kan itu perlu kajian Betul, khusus. perlu pemutakhiran begitu ya. Luar biasa nih, orang hukum ini. Sudah ngopi. Sudah kopi. Baik, berikutnya nih Mas Lutfi. Siap. Apa Mas Rifki dulu? Terserah, sampai nama saya dulu. Sampai aja. Ya Mas Rifki, monggo ya Tore. Sebenarnya kalau berbicara kegiatan yang beroutput, itu di sosiologi banyak sekali mata kuliah yang memang outputnya ada, gak banyak, cuma ada yang memang outputnya itu berbentuk kegiatan atau apa ya, memang kegiatan berbentuk kegiatan yang tujuannya memang untuk masyarakat itu sendiri. Ada Ada, dan ya. juga kalau berbicara kegiatan seperti tadi yang kata Kak Sofi katakan, KKN itu sudah sebagai bentuk dari Mewakili itu ya. tadi, mewakili semua. Jadi bahwa teman-teman yang berkuliah diwajibkan untuk mengikuti kuliah kerja nyata. Yang mungkin tujuannya memang untuk itu, untuk mengimplementasikan apa Keilmuan. yang didapat untuk masyarakat. Baik, terima kasih Mas Rifki. Siap. Ayo Mas Lutfi. Ini dari Mekatronika ini. Ini lebih real biasanya ya produk ini. Paling kreatif. Lebih kreatif. Jadi kalau berupa, kalau di teknik kan ada input, ada proses, dan Betul. ada output. Hmm. Gitu. Kalau kegiatan-kegiatan mahasiswa itu kan memang bersentuhan langsung kepada masyarakat, seperti yang disampaikan pas waktu KKN itu ada. Nah, kalau untuk pribadi saya sendiri, saya menciptakan robot angklung. Oh. Jadi ada Iya. angklung yang bunyi sendiri begitu, Oh, iya. sesuai dengan irama musik begitu. Dan robot angklung di sini, kenapa saya memakai robot angklung? Saya membuat robot angklung karena saya ingin menjaga tradisi alat musik tradisional Indonesia. Namun dimodernkan, kira-kira begitu. Dimodernkan ya. Karena kan meskipun banyak orang Madura tapi robotnya alat musik Jawa Barat ya Jawa begitu ya. Barat, kira-kira begitu. Dan itu bisa dijual ke hotel begitu. Oh. Sudah dijual. Alhamdulillah belum. Belum, Mas. Belum ada yang beli. Sementara ditaruh di warung saya. Mungkin masih perlu dimodifikasi sehingga robot seronen. Boleh. Atau robot tuk-tuk. Mesti iya kan? Alat musik Madura itu kan tuk-tuk dan seronen gitu loh. Jadi Kalau kalau di- konsep mengerikan ini, teman-teman. Malam-malam ada yang Nah, bunyi seronen gitu malam-malam tengah malam mengerikan. Saya bahkan berpikir karena Bangkalan ini kota dzikir dan selawat, saya ingin membuat robot hadrah. Oh, Masya Allah. Dengan bunyi sendiri gitu hadrahnya, ketipungnya bunyi sendiri begitu. Gak usah pakai manusia. Wah, itu berarti cita-cita Elon Musk yang membuat AI kesampaian di tangan jenengan ini kan? Iya. Berarti memang Kak Lutfi ini berlawanan ya. Jadi Saya pengen memberdayakan manusia, Kak Lutfi malah Saya ingin mengurangi. berotomatis saja begitu, sehingga manusia tenang, santai, stroke, meninggal. Iya. Tapi itu sesuai dengan Mas Lutfi, sesuai dengan katanya teman-teman dari timur ya, dari Madura sebelah timur. Di barat itu tempat matahari terbenam, Mas gitu katanya. iya. Iya sih. Jadi tempat santai katanya. Jadi ngeri. Baik, Siap. Mas Rifki, Mas Lutfi, sama Mas Sofi tadi sudah memaparkan produk-produk yang memang muncul pada waktu mereka bertiga melakukan KKN. Ya, atau Mas Rifki sendiri belum ya? Karena memang paling susah di ilmu sosial itu outputnya real gitu Mas ya, berupa realitas yang nanti di masyarakat. Baik, sekarang karena tadi teman-teman sudah mengekspos produk ya output,
yang real nih, dan mungkin sementara dari mereka bertiga yang sudah dipakai itu adalah yang di Perdes. Mas Sofi sampaikan tadi itu ya Desa Alang-Alang teman-teman. Nah, kira-kira kalau di komunitas di luar kampus itu yang lebih real apa ini? Siapa ini? Jadi penting ini biar masyarakat Bangkalan ini melihat bahwa teman-teman muda ini, mohon maaf ini bukan kemudian anak-anak muda cuman bisa bikin kafe, nongkrong di kafe, bukan ya? Betul. Iya, ya, jadi misalnya menuliskah, dari diskusikah, membacakah, kemudian nanti misalnya ya kalaupun akhirnya nanti membuat surat terbuka, ya kan enggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Iya, enggak apa-apa. Asal kajian dan datanya, katanya Mas Sofi tadi Konkret. itu, iya konkret Iya. gitu loh. Misalnya hari ini kami membaca bahwa eh, untuk menyongsong 2024 ini itu sangat bisa dimulai dari desa. Ya, Betul. karena IPM apa indeksnya semua sudah kelihatan. Betul. Ya, jadi gimana kalau dalam komunitas teman-teman ini produknya apa? Karena nanti pertanyaan berikutnya adalah ya harapan. Siap. Iya kan? Harapan Bangkalan ini lebih baik bagaimana? Siap. Begitu. Ya, silakan. Dari sesepuh dulu. Iya. Yang paling Siapa lagi? Siapa? Iya, karena dapat angkum tadi ya. Aduh, ngeri. Keren. Kalau berbicara GERMA, Gerakan Mahasiswa. Nah, di dalam mahasiswa itu banyak organisasi-organisasi ekstra. Ada yang namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, dan lain-lain. Begitupun di dalam internal kampus itu sendiri, itu ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa, Betul. Dewan Perwakilan Mahasiswa, begitu. Nah, kebetulan kami pada tahun 2021 itu kami membentuk aliansi BEM Bangkalan Bersatu. Disingkat itu AB3. Sehingga dengan adanya aliansi BEM Bangkalan Bersatu itu penyampaian aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah itu lebih masif bagi kami semua. Nah, pernah kami mengadakan aksi demonstrasi itu ketika kan ada aksi yang namanya aksi momentual dan lain-lain begitu kan. Semisal contoh kemarin BBM naik begitu. Sehingga mahasiswa ini langsung gercep dan sadar akan pentingnya ketika BBM naik kita harus ngapain begitu. Masa ya harus diam saja. Minyak goreng naik begitu. Itu kita sampaikan kepada pemerintah bahwa dengan adanya hal seperti itu meresahkan kepada masyarakat. Betul. Begitupun dulu kami ketika 2021 dari Bangkalan, salah satu kampus di Bangkalan itu menjadi koordinator wilayah BEM SI se-Jawa Timur. Jadi dari Bangkalan ini yang menggerakkan semua kampus se-Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang diresahkan oleh masyarakat. Terkait Kira-kira apa gitu. itu waktu itu momentum Waktu itu? itu momentumnya terkait minyak goreng. Saya dulu waktu itu turun sendiri ke masyarakat di desa-desa itu, saya tanyakan berapa harga di sini. Ada yang 40, ada yang 30. Agak ke kota 30 gitu. Jadi ya bervariasi. Sehingga saya sampaikan itu waktu itu di JTV, saya suarakan bahwasannya ketika minyak goreng ini naik maka ibu-ibu itu pasti ngomel-ngomel Pasti resah begitu ya. sehingga terkonek kepada bapaknya, suaminya, bapaknya juga pusing begitu. Mahasiswa akhirnya Mahasiswa akhirnya Iya. turun begitu. mahasiswa akhirnya ada dapat sangu ya karena bapaknya pusing gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Mas Rizky bagaimana? Iya, kalau berbicara apa tadi aksi Ya, Iya, aksi real nyata Aksi ya. nyata. Di luar Di konteks luar kampus ya. sebenarnya kemarin itu di daerah kampus saya, daerah Telang, itu sempat marak kasus curanmor, pencurian curanmor. Curanmor nih teman-teman ya. Jadi kurang lebih dalam waktu 14 hari itu ada 14 sepeda motor yang hilang. Satu hari satu motor Satu berarti hari satu hilang. motor. Dan itu tentu sangat meresahkan Meresahkan sekali. bagi teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang ada di sana.
Jadi waktu itu teman-teman mahasiswa berinisiatif untuk melakukan aksi demonstrasi ke Polres Bangkalan untuk meminta peningkatan keamanan di area kampus UTM. Nggak apa ya? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. meminta waktu itu teman-teman melakukan aksi demonstrasi ke Polres Bangkalan untuk meminta peningkatan keamanan di area terang, di area UTM. Dan alhamdulillah waktu itu ditanggapi dengan baik dan juga taktis Polres Bangkalan waktu itu, sehingga sehari setelah aksi demonstrasi dilakukan, peningkatan keamanan di area telang itu memang benar-benar dilakukan oleh Polres Bangkalan. Sehingga setelah itu kasus curanmor ini alhamdulillah dapat teratasi. Langsung turun begitu. Langsung turun. Teman-teman UTM ini langsung berinisiatif. Setelah itu tidak ada lagi Setelah itu kehilangan. tidak ada lagi kehilangan. Menarik gitu ya. Yang sebelumnya selama kurang lebih setengah bulan itu setiap hari pasti ada pamflet kehilangan motor. Biasanya Bisa nggak hanya motor, ada laptop, iya. ada HP Ada dan lain-lain. harga diri begitu ya. Oh, kehilangan harga diri ada ya. Baik, Mas Sofi, terima kasih Mas Rifki. Gimana Mas Sofi? Kalau produk dari komunitas ya, waktu itu ya ini jadi flashback gitu kan. Waktu di COVID, waktu COVID saya bersama kawan-kawan yang agak ya, konteksnya gabut lah kira-kira begitu, berinisiatif kemudian membuat produk sendiri berupa hand sanitizer dari apa namanya, bahan-bahan ya di sekitar rumah, di halaman-halaman. Luar biasa. Salah satunya waktu itu kalau bahasa Maduranya koncek. Oh, Ya, dengan beberapa tambahan bumbu-bumbu gitu kan, kemudian kita olah, kita beli kemasannya, kita kasih ke masyarakat, Dibagikan secara gratis. dibagikan secara gratis. Ya, itu sederhana sekali. Betul. subhanallah. Jadi itu lebih real ya Mas ya. Dan itu Real. memang didasarkan dari kebutuhan masyarakat. Dan kondisi COVID juga kan Ya, waktu itu. sayangnya memang kalau akhirnya tidak diuji secara klinis itu kan repot Mas. Harusnya bisa diuji secara klinis, dimasukkan laboratorium, kemudian dijual Mas. Ya soalnya kan di sisi lain banyak masyarakat juga itu nggak percaya COVID gitu loh. Oh. Itu juga yang susah waktu itu. Cuma pada akhirnya ya semuanya pakai masker, meskipun untuk gaya-gayaan dan Itu lain gaya-gayaan ya. Termasuk pada waktu demo dan audiensi itu lebih baik pakai masker gitu ya. Dan Jadi- juga waktu itu karena takut disuruh nyapu jalan waktu itu kalau nggak pakai masker. Oh iya. Dapat punishment seperti itu ya. Ini menarik, ini ada dua yang kemudian dari teman-teman ini menyampaikan tadi mengungkit masalah demonstrasi ya. Mas Sofi lebih ke kreativitas karena pada waktu momentum Covid. Ini sebelum saya melangkah ke pertanyaan berikutnya yaitu harapan tentang Bangkalan ya. Jadi Siap. korelasinya dengan yang pertama, yang kedua. Apakah demo itu menjadi jalan awal atau tindakan awal dalam menyuarakan aspirasi, menyampaikan pendapat, atau tadi ada kejadian-kejadian yang memang ya berdasarkan data ya, tadi ya 14 hari 14 motor hilang gitu. Siap. Tadi Mas Lutfi kasusnya adalah Migor. ya, padahal kita tahu bahwa Bangkalan atau Madura ini punya potensi sekitar kurang lebih untuk Jawa Timur ya 60.000 ton per tahun kelapa. Ya kalau dibanding-bandingkan minyak goreng yang sekarang itu kan minyak sawit ya. Betul. Nah itu dibandingkan minyak kelapa jauh Jauh. lebih baik, lebih bagus minyak kelapa. Betul. Ya, yang otomatis bisa sebetulnya kita usahakan, ya kan? Nah itu gimana itu? Kalau dari saya sendiri sebenarnya aksi demonstrasi itu ya harusnya bukan langkah awal bagaimana kita menyampaikan aspirasi sebagai mahasiswa. Karena sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya itu lebih mengharapkan atau punya bayangan seperti itu. Daripada demo, kenapa kita nggak melakukan aksi-aksi yang lebih elegan daripada demonstrasi? Nah menarik ini teman-teman. Ya salah satunya mungkin
berbicara di podcast Parang Berkah. Itulah yang saya bilang menarik ya. Diskusi begini ya. Jadi jejak digitalnya ada. Ya, jadi tahu bahwa kualitas pemuda mahasiswa Bangkalan ini dari cara berpikirnya, diskusinya itu nanti ada potensi ya, sehingga skeptimisme tadi itu tidak muncul dari senior-senior kita ya. Bukan saya seniornya. Terima kasih Mas Rifki. Ini keren itu. Jadi itu bentuk kreativitasnya ya. Terima kasih juga sudah hadir. Ayo Mas Lutfi. Kalau berbicara demonstrasi adalah opsi terakhir atau Awal. awal itu bisa jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang namanya aksi momentual yang kalau urutan aksi itu ada di pelatihan organisasi itu kan ada audiensi terlebih dahulu, kemudian baru kalau tidak diindahkan baru adakan aksi, kira-kira begitu. Nah, namun ketika ada aksi momentual seperti yang Omnibus Law kemarin, kemudian Migor kemarin, itu tanpa audiensi pun jadi gitu. Dan ada aksi yang bersifat instruksi dari semisal dari salah satu organisasi, instruksi dari pusat ke wilayah sehingga ke cabang begitu. Nah, itu wajib dilakukan agar kenapa? Agar pemerintah itu semakin bising dan sehingga bisa segera dilakukan, kira-kira begitu. Memang tujuannya untuk itu ya. Betul. Sehingga kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat itu juga lebih berpihak. Betul. Ya. Semoga terus aksi itu untuk menyuarakan keberpihakan ke masyarakat. Gitu. Saya tidak perlu tanya ke Mas Sofi ya, karena Mas Sofi tidak menyinggung demo tadi. Nah, oke, pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Siap. Karena tadi sudah menyinggung tentang jiwa, agent of change, terus akhirnya kita berbicara tentang tantangan, terus produk ya. Yang terakhir itu karena tadi banyak berbicara tentang Bangkalan ya terutama dan hubungannya dengan pusat wilayah. Itu harapannya untuk Bangkalan bagaimana? Dari apa yang sudah teman-teman lakukan ini sebagai mahasiswa ya, yang jenjangnya ini berbeda-beda ya, ada yang X, ada yang kemarin tapi masih ada eksis gitu ya. Ampun. Tapi semoga nanti Mas Rifki ini mendapatkan ilmu ya secara akumulasi dari perjalanannya Mas Lutfi, dari perjalanannya Mas Sofi gitu. Ya. Iya, saya memang kan saya sering ngopi sama Kak Lutfi. Ya emang sebagian dari pola pikir saya itu banyak dipengaruhi kesesatan dari Tapi meskipun bertentangan ya, tadi otomatisasi, tapi lebih ke pemberdayaan manusia. Iya. Baik, harapannya untuk Bangkalan. Harapan untuk Kabupaten Bangkalan ke depan Kaitannya dengan apa yang sudah dilakukan dan kita diskusikan tadi. ya, 4 patron itu harus bersinergi. Yang pertama kata saya tadi itu ada kiai, belaterisme, kemudian ada pemerintah dan aktivis atau pemuda ini harus berkolaborasi. Sehingga kenapa? Sehingga bisa membangun Bangkalan lebih baik lagi ke depannya. Apalagi pada Perpres nomor 80 tahun 2019 itu kita harus siap, khususnya para pemuda, karena pemuda ini yang akan menjalankan, kira-kira begitu. Iya, betul. Namun nggak tahu kapan itu mulainya, kira-kira begitu. Padahal Kita kawal. 2019 Kita kawal, teman-teman. sekarang sudah 2023. Tuh. Tapi belum ada Sudah 4 eksekusi. tahun ya? Betul. Itu waktu itu saya bahas pada tahun 2020. Itu andai kata kuliah sudah selesai itu Pak. Iya, peran pemuda terhadap pembangunan Madura Baik. itu pernah saya adakan talk show dulu, karena Bangkalan ini nanti akan ada reaktivasi rel kereta api, kemudian ada tol, kemudian ada jalan yang sampai langsung ke Sumeneb, ada pelabuhan Bulu Pandang dan lain-lain. Itu kita harus siap untuk melaksanakan, karena ini pemuda begitu. Kita harus siap untuk membangun di Kabupaten Bangkalan itu sendiri. Kira-kira Siap dan punya antisipasi begitu Mas Betul. Lutfi ya. Karena kalau tidak nanti Di roh semangat juga iya, penting. jadi nanti kalau tidak siap nanti jadi kayak di Jakarta yang terjadi di Jakarta begitu kira-kira ya.
warga asli Jakarta kemudian minggir. Gitu ya. Kira-kira Iya, baik, harapan yang bagus ini. Tapi saya mungkin akan menambahkan nih Mas Lutfi. Kiai, tokoh ulama ya, Ya. tokoh masyarakat, kemudian pemerintah, Pemerintah. ya, birokrasi, lalu mahasiswa, ada lagi mungkin yang kelima Apa itu TNI dan Polri. APH-nya juga harus masuk. Ya, boleh. Ini Nggak ini apa-apa. kalau di desa kadang-kadang kalau lupa itu babinsa ini ya. Iya kan? Boleh. Iya, jadi ini juga penting ini. Penting. Ya, karena masyarakat Madura ini sebenarnya ya katakanlah keras-keras, tapi keras-kerasnya secara soft skill ini. Ya. Ya, tetap takut kalau dikurung. Ini mungkin bisa diedit ini nanti. Baik, Mas Sofi, bagaimana Mas Sofi? Ya kalau berbicara harapan tentu banyak dan panjang mungkin. Hmm. Cuma salah satu yang paling penting adalah dalam sektor pendidikan misalnya itu perlu diperhatikan betul oleh khususnya pemerintah, lebih khusus lagi yang membidangi soal itu. Ketimpangan yang terjadi di desa dan di kota itu masih ada sampai sekarang. Kemudian pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bangkalan ini menurut saya belum ada roadmap yang jelas, sehingga banyak sekali pemuda-pemuda di Bangkalan memilih untuk hijrah ke luar pulau, bahkan ke luar negeri, entah sekolah atau kemudian mencari pundi-pundi rupiah misalnya, karena kondisi di Bangkalan yang tidak memadai. Kemudian secara sektor sosial misalnya, berhubungan dengan kepemerintahan, kolaborasi berdasarkan kesadaran kolektif dari semua pihak mungkin yang disebut tadi itu perlu digalakkan dan terus dikawal. Karena kalau kemudian beberapa patron yang disebut tadi itu tidak bersinergi secara komplit dan komprehensif, Harmonis begitu ya. harmonis, maka ya tentu sia-sia harapan kita. Betul. Ya, beberapa mungkin itu. Nah, yang terakhir adalah mahasiswa misalnya, ya tentu harus tetap mempertajam dan mempertahankan idealismenya. Kalau mengutip dari kata Tan Malaka misalnya, idealisme adalah kemenangan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Kita nggak punya apa-apa lagi selain itu. Iya. Jadi saya menyinggung queer ini, Tan Malaka ini luar biasa ini, idealisme sama identitas ini. Ya. Tadi Mas Rifki yang belum nih harapan untuk Bangkalan ini. Ya kalau harapan dari saya pastinya saya berharap Bangkalan ini semakin maju dan menuju ke arah yang lebih baik kan seperti itu. Cuman mungkin saya juga berharap dari segala unsur yang patron-patron yang sudah disebutkan oleh Kak Lutfi tadi, baik dari saya sendiri sebagai mahasiswa maupun dari unsur-unsur yang lain, itu semakin meningkatkan kepekaan dan kepedulian untuk Bangkalan itu sendiri. Karena bagaimanapun seluruh dasar dari perjuangan, pergerakan dan sebagainya itu memerlukan adanya kepedulian dan kepekaan. Tanpa adanya kepedulian dan kepekaan, tentu tidak akan timbul yang namanya pergerakan ke arah yang lebih baik dan sebagainya. Jadi saya mungkin berharap untuk teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat secara umum banyak-banyaklah merenung. Kontemplasi dan evaluasi ya. Kalau bahasa Maduranya itu kan jangan Apa ngenbengenan? ngengkengan. Oh, ngenyengan, tidak ngenbengenan ya. Dan bengenan itu kan bengong. Bengong dan merenung itu harus dibedakan. Baik. Bengong itu diam nggak ngapa-ngapain. Nah, Merenung itu diam sambil berpikir. Ya. Jadi kan kepedulian dan kepekaan ini harus didasari dari diam dan berpikir itu tadi. Iya. Jadi banyak-banyaklah merenung. Banyak merenung. Ini menarik ini, Mas Rifki lebih filosofis ini. Ya, kalau tadi Mas Sofi lebih logis ya. Nah, jadi memang kita tidak banyak membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Bangkalan. Karena seperti Mas Sofi tadi sampaikan, kalau kita berbicara tentang harapan ya untuk Bangkalan banyak, ya kompleks. Ya. Hingga Kompleks tadi banget. beliau tadi menyebutkan beberapa poin ya. Hanya kita tidak judging lah. Ya, bismillah kita menatap ya apa yang bisa kita lakukan dari sinergitas tadi ya, Betul. roadmap perencanaan. Iya, Ya. itu yang paling penting juga Betul. sebetulnya. Jadi
dalam beberapa tahun ke depan Bangkalan ini mau diapain gitu. Kalau kita flashback dari kemarin-kemarin dalam jangka waktu 1 tahun ya kayaknya gini-gini aja, nggak ada perkembangan di sektor A, nggak ada perkembangan di sektor B. Jadi ke depan mungkin yang sebelum-sebelumnya ini menjadi bahan evaluasi yang besar gitu. Jadi jangan hanya berpaku terhadap saya cuma bekerja, bukan itu. Normatif ya, menggugurkan tugas akhirnya ya. Saya juga berpikiran bagaimana kalau setiap desa itu memberikan beasiswa kepada masyarakat desa tersebut untuk bisa kuliah ke salah satu kampus di Kabupaten Bangkalan. Nah, 3 saja di dalam satu desa. Desa di Bangkalan ada berapa begitu? 282 kalau nggak salah atau berapa itu. Kali 3 mahasiswa yang akan dikuliahkan begitu. Itu sudah, saya rasa sudah dengan adanya mahasiswa yang ada di situ itu sudah membangun Bangkalan lebih baik lagi. Karena sejatinya dari alumni kakak-kakak kita gitu kan, banyak yang kuliah keluar jadi orang, ketika pulang ke Bangkalan nggak jadi apa-apa, Pak. Kira-kira begitu. Nah, baik. Nah, Sehingga itu juga nantinya menyangkut dengan tadi Mas Lutfi bilang, kita akan menyambut ya PP 80 2019 sehingga lapangan pekerjaan tersedia. Ya, SDM sudah siap. Ya. Sehingga tujuan Bangkalan ini sebagai pintu gerbang Pulau Madura itu juga, iya kan? Karena yang di timur itu selalu bilang timur nggak bisa berkembang kalau barat nggak mau berkembang kayak begitu. Ya. tunggu timur. Tunggu terus saya capek. Aduh, saya di-chat sama dia. Udah print berapa kali? Gak apa-apa lah 3 kali. Baik, jadi teman-teman, di sini kita memang tidak terlalu banyak membahas permasalahan yang ada di Bangkalan, tapi dari sini pandangan-pandangan teman-teman mahasiswa bisa terlihat bahwa sebenarnya sudah menyentuh nih, ya sudah cukup menyorot dari pendidikan, ya dari SDM tadi, terus kemudian sampai kebijakan, ya terus momentum-momentum, ya dari harapan tadi Mas Rifki justru sangat filosofis, ya kan? Artinya memang semoga proses ini ya itu nanti disertai dengan produk-produk yang memang real dan bisa terdokumentasikan dengan baik. Sehingga nanti kalau ditanya apa nih, jangan-jangan kalian cuma ngomong aja gitu. Udah lihat aja podcast Parembeken ada di situ pemaparan kami, begitu ya teman-teman ya. Ya, itu tuntutan saya sebagai host tamu kan, ya. Harus membranding ini ya kan. Share jauh. Ya, jadi ya memang ini salah satu teman-teman, salah satu wadah ya digital ini ya di mana teman-teman muda lah yang lebih banyak tahu, lebih banyak circle. Betul. Ya dan jejaring untuk kemudian mengembangkan, dan dari situ ada income ya sehingga bisa berbuat lebih begitu, sehingga kita tidak mau membandingkan lah antara Bangkalan yang memang di sisi sebelah paling ujung barat ya, bahkan itu berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya, yang kemudian kok modernisasi lebih ke Pamekasan misalnya ya kan, di sana ada ini, tapi sebenarnya Bangkalan tidak perlu itu. Kalau saya sebenarnya lebih setuju seperti itu, Mas Ori. Bangkalan tidak perlu. Kayaknya tidak perlu memang. Tidak perlu, iya. Ya, setuju ya, kita tidak perlu ya. Modernisasi seperti itu ya. Ada outlet yang macam-macam itu saya tidak setuju itu. Sebenarnya enggak. Kalau menurut pandangan saya begini. Karena daerah timur ini kan paling jauh dari seperti tadi dikatakan ibu kota provinsi. Oh, iya. Jadi kita selaku yang dekat dengan ibu kota provinsi seharusnya mengalah dong dengan yang jauh. Jadi biarkan daerah timur dulu berkembang. Betul. Baru kita. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Berarti nanti kita harus buat konten itu, konten digital, ya. Kan ada tuh saya pernah lihat short sama reelnya itu di sosial media. Kok ini ada di sini, kok ini ada di sini, gitu ya kan? Kenapa tidak di Bangkalan gitu?
oh Bangkalan tidak perlu. Gitu. Kita punya Surabaya sebagai halaman depan. Sepakat. Kenapa kau di Bangkalan? Gak bahaya tak? Aduh, ini menarik ya. Menarik. Jadi sesuai dengan tadi obrolan kita sebelum masuk ke ruangan studio podcast Parempeken, kita akan berdiskusi santai ya, sehingga harapannya adalah dari jejak digital ini warga Bangkalan, Madura maupun internasional ya, karena nanti penonton kita, subscriber kita bisa jadi orang-orang Bangkalan atau Madura yang ada di luar negeri. Betul. Ya, itu kalau bisa memang kita panggil pulang. Betul, wajib itu. Ngapain di Bangkalan tadi? Main juga di pusing juga itu. Pusing juga. Oh ya, enggak lah. Waduh. Begitu sudah terpetakan, Oh, iya. ya kan, roadmap sudah siap semua. Jadi memang mahasiswa saya pikir sama lah ya, dengan bapak ibu dosennya nih, ya sama peneliti-peneliti yang masih berpikir secara rasional dan logis. Artinya berdiri di atas data dan fakta, ya kan. Kalau tadi bagaimana kita bisa merencanakan, ya bagaimana kita bisa membuat roadmap, ya tentunya berdasarkan data. Iya, analisa yang jelas. Ya, kemudian yang kita olah, kita analisa, baru kita bisa usulkan. Nah, hanya untuk mengusulkan ini kita harus sinergi, kolaborasi, gitu loh. Nah, di sini ya. Jadi mohon ini pada generasi-generasi yang sebelum zilenial dan milenial yang yang sedang menonton Parempeken ini nanti bisa bersinergi bersama-sama teman-teman mahasiswa. Ya, jadi tidak menutup diri ya untuk bersinergi dengan siapa saja ya. Terutama dengan Pak Kepala Desa, dengan legislatif begitu ya, dengan eksekutif ya. Begitu ya. Sehingga nanti siapa tahu Mas Sofi jadi legislatif, Mas Lutfi jadi eksekutif di desa dulu ya, nanti jadi kepala dinas. Ya, Mas Rifki jadi tokoh ulamanya gitu ya. Amin ya. Begitu ya. Ya, jadi sehingga 10-15 tahun ke depan beliau-beliau ini yang akan menjadi tidak hanya agent of change tapi pembuat kebijakan yang ada di Bangkalan. Baik, ya. Saya pikir itu ya diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa. Jadi begitulah teman-teman podcast Parempeken, diskusi kita tentang bagaimana nih sudut pandang ya yang dikaitkan juga dengan eksistensi ya, terus kemudian idealisme teman-teman mahasiswa, pandangan-pandangan mereka tentang baiknya begini di Bangkalan ya, dan juga disertai ini loh produk kami ya, sehingga nanti ke depan harapannya ini bisa dicontoh justru oleh adik-adik mereka ya. Jadi tidak ada lagi skeptisisme. Memang seakan-akan terus kita lebih singkat berpikir tebang saja generasi yang di atas yang salah itu, tapi bukan begitu juga caranya ya. Semoga nanti kita bisa bersinergi bersama lewat podcast Parempeken ini, kita bisa melakukan hal-hal yang lebih real, lebih bermanfaat bagi Bangkalan, terutama nanti menatap Bangkalan di tahun depan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman mahasiswa, Mas Rifki, Mas Lukman, bukan Mas Lutfi. Karena X tadi tuh saya jadi bingung ini. Sama Mas Sofi. Dulu di mahasiswa itu dipanggil Aliando gitu. Oh, Aliando, bukan Fernando. Bukan. Baik. Terima kasih semua. Baik, kita jumpa lagi di sesi berikutnya, mungkin dengan host yang lain atau host tamu yang lain. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.